Indonesia itu dijajah Belanda selama lebih dari 300 tahun, lebih dari 3 abad. Tapi kenapa ya kita sekarang nggak ngomong pakai bahasa Belanda? Maksudnya gini deh. Urusan lokal, bikin perjanjian sama raja-raja setempat, bahkan adu domba kerajaan biar dapat monopoli dagang. Dari situ, VOC pelan-pelan berubah dari perusahaan dagang jadi semacam negara kecil sendiri. Mereka punya tentara, punya kapal perang, bisa ngatur pajak, bahkan bisa mengeksekusi orang. Gila nggak tuh? Perusahaan dagang macam apa ini? Nah, pas VOC bubar tahun 1799 karena korupsi dan hutang, semua asetnya diambil alih sama pemerintahan Belanda. Dari sinilah penjajahan secara formal dimulai. Jadi jangan salah paham ya guys, VOC dan penjajahan itu ada di zaman yang berbeda. Tapi nih ya, sering banget kita dengar kalimat legendaris, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Sekilas kedengarannya dramatis ya, tapi faktanya nggak sesimpel itu loh. Jangan bayangin selama 350 tahun itu, rakyat Indonesia setiap hari berinteraksi langsung sama orang Belanda. Soalnya, wilayah Indonesia itu luas banget, terdiri dari ribuan pulau, dan waktu itu transportasi dan komunikasi belum secanggih sekarang. Sampai awal abad ke-20, banyak daerah yang masih punya otonomi sendiri. Belanda belum sepenuhnya menguasai semua wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil, pegunungan, atau pulau-pulau kecil. Mereka sendiri lebih fokus di wilayah-wilayah strategis yang punya pelabuhan, tambang, atau hasil bumi melimpah. Kayak Batavia yang sekarang jadi Jakarta, Jawa, Sumatera Timur, dan sebagian Sulawesi. Sementara daerah-daerah lain masih ada yang dikuasai kerajaan lokal, suku adat, bahkan masih sering terjadi perlawanan. Contohnya yang paling legend adalah Perang di Ponorogo di Jawa tahun 1825, Perang Padri di Sumatera Barat, atau Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun sampai awal 1900-an. Baru setelah tahun 1900-an, Belanda mulai menerapkan politik pintar dan memperluas pengaruhnya ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, dari situ baru deh mereka bisa dibilang menguasai seluruh Indonesia. Jadi, kalau ditanya kenapa bahasa Belanda nggak jadi bahasa sehari-hari? Salah satu jawabannya ya karena interaksi rakyat biasa sama penjajah tuh nggak terlalu intens di sebagian besar masa penjajahan. Bahkan tidak sama sekali untuk mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Bahasa Belanda cuma jadi kayak angin lewat aja. Rakyat Indo mah tetap ngobrolnya kayak biasa aja sesuai lidah suku lokal masing-masing. Di zaman penjajahan Belanda dulu, bahasa Belanda itu bukan bahasa umum yang sering digunakan, bukan kayak bahasa Inggris sekarang yang diajarin dari SD, bukan kayak bahasa Inggris sekarang yang diajarin dari SD. Dulu, bahasa Belanda cuma dipakai sama segelintir orang yang berpengaruh, biasanya pejabat kolonial, bangsawan lokal, atau orang kaya yang bisa nyekolahin anaknya ke sekolah-sekolah elit. Bahasa orang elit deh pokoknya. Dulu ada sekolah-sekolah kayak ILS, Europe Silagure School, atau HBS, Hogere Burger School. Itu dibikin buat anak-anak Eropa dan keturunan Indo-Eropa. Pribumi boleh masuk? Ya boleh, tapi cuma yang beruntung banget aja yang bisa masuk. Entah anak bangsawan,
bangsawan, anak pejabat tinggi, atau yang keluarganya punya uang dan koneksi. Ya TTA lah ya. Jadi jangan bayangin semua anak di zaman itu bisa belajar baca tulis, apalagi bahasa Belanda. Kebanyakan rakyat biasa mah jangankan ngerti Belanda, bisa sekolah aja udah mewah banget. Akhirnya ya mayoritas rakyat tetap pakai bahasa sehari-hari mereka sendiri. Di Jawa ya ngomong Jawa, di Sumatera Barat pakai Minang, dan di Makassar ya pakai Bugis. Bahasa Belanda tuh kayak bahasanya kelas atas zaman penjajahan. Cuma dipakai di kantor pemerintahan kolonial, di pengadilan, atau di surat kabar resmi. Tapi di pasar, di sawah, di kampung gak ada yang pakai sama sekali. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang bahasa Belanda gak pernah jadi bahasa yang membumi. Karena dari dulu dia bukan bagian dari kehidupan rakyat kebanyakan. Sekarang kita lihat sisi lain yuk. Walaupun Belanda datang dengan bahasanya sendiri, tapi rakyat Nusantara udah punya bahasa penghubung mereka sendiri, yaitu bahasa Melayu. Dulu belum ada bahasa Indonesia ya guys. Bahasa Melayu ini dari dulu udah dipakai luas banget di pelabuhan-pelabuhan besar, di pasar-pasar antar pulau, dan dalam dunia perdagangan. Karena sifatnya yang simple, fleksibel, dan gampang dimengerti banyak orang. Bahasa ini otomatis jadi alat komunikasi utama antar suku. Bayangin aja, orang Jawa, Bugis, Ambon, Minang, semua bisa ngobrol pakai Melayu. Nggak perlu ribet belajar bahasa masing-masing. Bahkan yang menarik, banyak surat kabar zaman Hindia Belanda justru ditulis dalam bahasa Melayu. Buku-buku, pengumuman pemerintah, sampai pamflet politik juga banyak yang pakai Melayu. Kenapa? Ya karena kalau mau pesannya sampai ke rakyat, mereka harus pakai bahasa yang dimengerti rakyat. Bahasa Belanda waktu itu terlalu eksklusif untuk para pribumi. Sementara Melayu itu bahasa yang hidup sendiri di masyarakat. Nah, bahasa Melayu inilah yang nantinya berkembang dan diresmikan jadi bahasa Indonesia meski ada sedikit perubahan. Jadi, walaupun secara formal kita nggak ngeadop bahasa Belanda, kita punya bahasa sendiri yang jauh lebih kuat akar budayanya dan lebih diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bisa dibilang, bahasa ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga jadi pondasi persatuan kelak. Tahun 1928 jadi titik balik yang penting banget dalam sejarah bangsa ini. Di tahun itu muncul satu momen bersejarah yang sampai sekarang masih kita kenang. Apa emang? Ya, betul, Sumpah Pemuda. Bayangin, anak-anak muda dari berbagai daerah di Nusantara yang beda suku, beda bahasa, beda latar belakang, kumpul bareng dan berikrar 3 hal penting. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Padahal loh ya, waktu itu Indonesia belum merdeka loh. Belanda masih bercokol, masih berkuasa, tapi semangat nasionalisme udah mulai ngebakar hati para pemuda karena ingin lepas dari penjajah. Dan yang menarik, mereka nggak milih bahasa Belanda sebagai bahasa pemersatu. Padahal kalau dilihat dari status penjajahan, bisa aja mereka terpaksa mengadopsi itu. Tapi enggak, mereka lebih milih bahasa Melayu yang kemudian diangkat sebagai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka pengen punya identitas sendiri, pengen lepas dari bayang-bayang penjajah. Bahasa Indonesia jadi simbol perlawanan halus, perlawanan budaya, dan perlawanan pikiran. Nah, pas Indonesia merdeka tahun 1945, Presiden Soekarno langsung menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Jadi, semua rakyat dari Sabang sampai Merauke bisa punya bahasa yang sama tanpa harus menelan bahasa asing bekas penjajah. Bahasa Belanda, ya udah tinggal kenangan aja. Bye Netherlands. Sekarang, coba deh kita bandingin sama negara-negara lain yang juga pernah dijajah. Misalnya India dan Filipina. 2 negara yang sampai sekarang masih banyak banget warganya yang pakai bahasa Inggris. Bahkan di tingkat pemerintahan, pendidikan, sampai media pun masih pakai bahasa Inggris. Loh. Terus di benua Afrika, negara-negara kayak Kamerun, Senegal, atau Pantai Gading masih pakai bahasa Perancis sebagai bahasa resmi. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya karena waktu mereka dijajah, sistem pendidikan di sana lumayan terbuka. Warga lokal punya akses lebih ke sekolah-sekolah penjajah. Akibatnya, bahasa Inggris atau Perancis jadi familiar dan akhirnya terbawa sampai generasi berikutnya. Nah, beda banget sama Indonesia. Di masa penjajahan Belanda, pendidikan itu eksklusif banget, hanya untuk segelintir orang. Biasanya keturunan Belanda, Indo-Belanda, atau kaum bangsawan saja yang bisa sekolah di sistem kolonial. Rakyat biasa ya susah banget dapat akses buat sekolah. Karena itulah bahasa Belanda nggak pernah benar-benar masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
masyarakat. Orang Indonesia lebih nyaman pakai bahasa daerah atau bahasa Melayu yang akhirnya jadi bahasa Indonesia. Jadi, bisa dibilang bahasa nasional kita itu lahir dari gotong royong budaya, bukan dari paksaan penjajah, tapi dari semangat persatuan. Kita milih bahasa sendiri, bukan nerima warisan. Dan itu keren banget sih, kata Mimin mah. Tapi tunggu dulu ya, bukan berarti bahasa Belanda itu benar-benar hilang tanpa jejak dari hidup kita. Walaupun kita nggak ngobrol pakai bahasa Belanda setiap hari, tapi banyak banget kata-kata dalam bahasa Indonesia yang ternyata berasal dari bahasa Belanda. Seriusan loh, ini bukti kalau warisan kolonial tuh masih nempel, terutama di kosakata sehari-hari. Misalnya nih, kata kantor yang kita pakai tiap hari itu asalnya dari bahasa Belanda kantor. Terus ada lagi, sepatu yang kita pakai kemana-mana itu diambil dari kata Belanda schoen. Schoen. Nggak tahu cara bacanya. Mau yang lebih modern? Nih, kulkas. Ternyata asalnya dari kata Belanda kulkas, yang artinya ya lemari pendingin. Dan bahkan kata resleting yang kita temui di jaket, tas, atau celana berasal dari kata ritsluiting dalam bahasa Belanda. Dan masih banyak lagi. Jadi, walaupun secara resmi kita nggak milih bahasa Belanda sebagai bahasa nasional, pengaruhnya tetap ada dan nggak bisa dipungkiri. Bahasa itu memang berkembang dari interaksi. Selama ratusan tahun kita hidup berdampingan. Meskipun dalam kondisi terjajah, pasti ada pengaruh yang nyangkut juga. Bisa dibilang kita nyomot bagian-bagian praktisnya aja. Gaya hidupnya nggak kita terusin, tapi kata-katanya kita pakai terus sampai sekarang. Unik kan warisan kolonial dalam bentuk kosakata? Haha. Jadi, kenapa sih Indonesia nggak pakai bahasa Belanda buat sehari-hari? Jawabannya simple banget. Karena dari awal, bahasa Belanda itu bukan bahasa rakyat. Itu bahasa yang cuma hidup di lingkungan elit, pejabat kolonial, sekolah-sekolah mahal, dan surat-surat resmi yang bahkan nggak bisa dibaca oleh sebagian besar orang dulu. Sementara rakyat sendiri udah punya bahasa yang lebih nyambung, yaitu bahasa Melayu. Dan dari sanalah lahir bahasa Indonesia, bahasa yang dipilih bukan dipaksa. Pas kita merdeka, kita nggak cuma lepas dari penjajahan politik, tapi juga penjajahan budaya. Kita milih buat punya identitas sendiri yang bisa dipakai semua orang dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia bukan cuma alat komunikasi, tapi simbol kemerdekaan, persatuan, dan semangat gotong royong. Nggak heran, sampai sekarang dia tetap jadi perekat bangsa. Sekarang aku mau denger dari kamu, gimana menurut kamu soal bahasa Belanda dan peran bahasa Indonesia? Menurut kamu, kalau kita dulu pakai bahasa Belanda, bakal beda nggak situasinya sekarang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang sejarah dan budaya kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!